I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 yang beranggotakan saya Reginald Bekjar, Saya Rizka Yuliana, saya Nika Dara Fitarianas, saya Rovita Handayani, saya Desya Rizkia saya Nanda Satria. akan menjelaskan tentang hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rovita Handayani dari Prodi Teknologi Pertanian. Baiklah, saya sekarang akan menjelaskan tentang HAM. HAM adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Dan bagaimanakah penerapan hak asasi manusia di Indonesia? Dalam upaya menegakkan HAM di Indonesia dapat dilihat melalui usaha pemerintah yang melakukan berbagai hal, seperti membuat undang-undang tentang HAM, membentuk Komisi Nasional HAM, Komnas HAM, memasukkan dalam kurikulum pembelajaran dan lainnya. Dan undang-undang penerapan HAM di Indonesia yaitu setidaknya terdapat 2 undang-undang yang menjadi landasan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kedua undang-undang tersebut mengatur perlindungan yang sangat luas terkait HAM. Dan untuk sanksi pelanggar HAM dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, hukuman pidana untuk melanggar HAM berat minimal adalah 10 tahun, sedangkan dalam KUHP yang baru disahkan DPR Selasa 6 Desember kemarin, hukuman pidana untuk pelanggaran HAM berat adalah 5 tahun. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Reginald Bekjar. Saya ingin mewawancara Ibu. Dengan Ibu siapa? Septiana. Ibu, pertanyaannya, pernah dibully nggak di sekolah? Siapa atau di mana? Pernah dibully atau tidak, itu waktu masih kecil, namanya berteman itu mesti pernah adanya selek gitu. Nah itu kalau zaman dulu, zaman ibu tuh belum tahu namanya bully, mungkin itu adalah bulian. Tapi itu juga karena ibu itu besar itu bersama dengan saudara kembar ibu. Saudara ibu dekat banget dan kami tuh selalu kompak ya. Beratnya untuk menghadapi suatu masalah itu kita selalu bareng. Maka ada yang saling menguatkan gitu. Ketika ada yang merasa itu seperti bulian, ya kita jangan menghadapinya dengan kayaknya sedih gitu enggak. Tapi kita harus berpacu. Kalau memang keadaan kondisi kita seperti misal badannya memang pendek atau apa, ya itu kenyataan. Yaitu kita terima saja keadaannya. Adapun teman yang tidak suka, maka kita akan ganti dengan prestasi dong. Prestasi, kemudian kita juga ke orang lain kita akan menjadi diri sendiri, tetap termotivasi. Di kelas juga kita nggak sombong, ya tetap berteman dengan baik, sopan santun, maka bulian itu yakinlah bisa akan pergi. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya Bu, untuk pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan Ibu terhadap bansos-bansos yang tidak merata, terus seperti kartu-kartu kesehatan itu kan kebanyakan mereka itu pemerintah itu terutama di bagian rumah sakit itu lebih kayak misalnya kita pakai BPJS, kita tuh sering kayak diabaikan gitu loh, kayak nanti dulu lah gitu, nggak langsung diduluin gitu, lebih nungguin yang berduit gitu. Seharusnya itu kan kita yang namanya juga kayak gitu kan itu dari pemerintah ya, harusnya kita hak kita itu harus di ini kan.
Jadi kita tetap kembali lagi kan, kita di Indonesia ini ada aturan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun kita didapuk misalnya ya, menjadi seorang pengurus, saya itu di bidang kesehatan, pedesaan, perguruan tinggi atau apapun, kita jangan lupa kita tetap harus mengikuti nilai-nilai dasar Pancasila ya. Yang pertama, kita harus mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi ataupun keluarga. Memang keadaan itu dinilai mungkin untuk orang lain sulit ya, tapi itu adalah sudah aturan. Jadi kita harus kembali lagi ke nilai dasar Pancasila, di mana kita menerapkan hal itu, kemudian ya kita sudah prinsip seperti itu ya kita jaga. Menurut Ibu seperti itu. Ibu, terima kasih Bu atas jawabannya. Lanjut ya Bu, pertanyaan yang ketiga, bagaimana sih Bu pendapat Ibu tentang perempuan yang sering dilecehkan di tempat umum? Baik, sebenarnya itu juga dari diri saya sendiri juga perempuan ya. Saya punya adik, punya keponakan juga banyak yang perempuan. Saya selaku seorang perempuan itu pertama dari diri sendiri menjaga penampilan. Kita harus menjaga diri dengan menggunakan pakaian yang baik, sopan. Kemudian kita keluar itu kita sudah menggunakan pakaian yang memang benar tidak mengundang syahwat ya. Terlepas dari apapun itu, yang penting kita pakai yang sopan. Kemudian kalau dalam kondisi terbukanya dalam kondisi keadaan di kendaraan umum ataupun di tempat umum, kita memang tidak bisa menjaga tidak bisa memilih kita mau duduk dengan siapa ya. Nah, kita juga harus berani ya. Mungkin karena diri kita ini merasa sudah benar di jalannya ya, sudah kita memang tidak mengganggu orang, dan kita juga sudah memakai pakaian yang memang sudah sepatutnya ya, kita sudah menjaga sopan santun kita, tapi masih tetap diganggu, maka kita harus berani untuk mengatakan tidak, berani untuk mengungkapkan apa yang mengganggu kita ya. Kemudian tindakan itu, kalau kita tidak berani bersuara sendiri, kita cari di sekitar kita itu ada nggak yang kira-kira bisa kita mintain tolong ya. Kita bisa kasih kode ke orang ya yang kira-kira perhatian dengan kita, atau kita bikin suara. Nggak perlu ada jeritan sih. Bu, atau Pak, assalamualaikum, atau pegang HP. Oh iya, sebentar ya. Kita menghindari ini. Kita kalau memang nggak bisa bela diri, kita akan berupaya supaya kita menjauhi hal itu. Nah, caranya berbagi trik sih. Kita bisa pura-pura telepon mungkin ya, atau kita bisa panggil orang yang security atau dimanapun yang ada, bisa kita panggil ya untuk melindungi kita ya, seperti itu. Itu kalau kita sudah memang menggunakan hal yang benar ya. Kecuali kalau ada ya kasus yang lain, mungkin memang dia bajunya santai tapi masih diganggu, kita yang penting dia prinsipnya dia berani mengatakan tidak, juga berani menjaga diri. Saya rasa perempuan itu memang wajib untuk dilindungi ya. Itu jawabannya ya. Ya, terima kasih Bu. Ya Bu ya. Silakan. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai berita yang sedang viral saat ini Bu, yang tentang anak yang diperkosa oleh ayah tirinya sampai hamil dan terkena HIV? Ya, kalau dari Ibu sendiri ya, seorang wanita itu ya sangat sedih ya mendengar hal itu ya. Bisa terjadi hal seperti itu. Mudah-mudahan nasib itu tidak terjadi pada setiap mahasiswi di sini, murid-murid Ibu, kemudian saudara Ibu ya. Kemudian kalau dari pandangan Ibu itu sangat tidak baik sekali. Dari satu sisi, walaupun itu anak tiri, tetap dia juga punya hak untuk dilindungi seperti janjinya kepada ibunya waktu dia menikahinya dulu, bukan dunia anak itu, dimana dia akan menjadi seorang bapak. Seorang bapak sendiri itu adalah seorang pelindung yang menjadi imam. Kemudian kalau dia tidak sanggup ya, maka harusnya ibu itu ya mungkin tidak tahu ya, tapi gelagat anak yang sedikit aneh itu ibu harus sensitif ya. Meskipun anak itu tidak berani mengutarakan tentang yang terjadi sesungguhnya, tapi kita sebagai ibu itu harus selalu bertanya, kenapa kamu seperti ini berbeda. Jangan tidak berani mengambil tindakan, harus dengan tegas ya. Kita ambil anak itu sejauh mungkin, jauhkan dari bapak itu, jangan dekatkan dia. Karena apa? Kalau diperkosa sampai dengan hamil dan itu masih umur belasan tahun, itu artinya tidak hanya sekali. Kalau dari ibu yang sudah berumah tangga ya,
pengalaman untuk dapat anak itu